Halo, Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nur Atia dari kelas 12 IPA 2. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang sifat koligatif larutan tekanan osmotik. Kamu tahu nggak sih, tekanan osmotik itu sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita loh. Salah satu contohnya yaitu peristiwa berpindahnya air yang terserap dalam tanah menuju sel akar tanaman. Bingung ya? Atau mungkin kamu belum familiar dengan istilah tekanan osmotik? Apa sih yang dimaksud dengan tekanan osmotik dan bagaimana proses terjadinya? Yuk simak penjelasannya bersama-sama. Pada materi pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang pengertian osmosis, pengertian tekanan osmotik, contoh tekanan osmosis, proses terjadinya osmotik, serta menghitung tekanan osmotik. Osmosis adalah proses difusi atau perpindahan pelarut dari suatu larutan yang lebih encer atau pelarut murni ke larutan yang lebih pekat melalui membran semi permeabel yang hanya dapat ditembus oleh pelarut tersebut. Jadi, molekul pelarut akan melewati membran semi permeabel dari larutan yang konsentrasinya lebih rendah menuju larutan yang lebih pekat. Perpindahan ini akan terus terjadi hingga tercapainya kesetimbangan. Pengertian tekanan osmotik. Tekanan osmotik adalah tekanan hidrostatik yang terbentuk dalam larutan yang lebih pekat saat osmosis terjadi. Tekanan osmotik inilah yang akan mempertahankan keseimbangan osmotik antara suatu larutan dan pelarut murninya yang dipisahkan oleh membran semi permeabel. Dengan kata lain, tekanan osmotik adalah tekanan yang diperlukan untuk menghentikan osmosis. Tekanan osmotik ini merupakan salah satu sifat koligatif larutan. Berikut contoh tekanan osmotik dalam kehidupan sehari-hari. Naiknya air tanah melalui akar ke seluruh bagian tumbuhan, penggunaan garam untuk membunuh lintah, serta sel darah merah. Pada gambar tersebut terdapat dua wadah A dan B. Wadah A diisi dengan air murni, sedangkan wadah B diisi dengan suatu larutan. Keduanya dipisahkan oleh membran semi-permeabel yang hanya bisa dilalui oleh molekul air saja. Gambar A menggambarkan kondisi awal. Kemudian, karena konsentrasi larutan B lebih besar, maka akan terjadi proses osmosis, di mana air murni akan pindah ke larutan B melalui membran semi-permeabel. Setelah beberapa lama, kondisi akan tampak seperti pada gambar B. Permukaan larutan menjadi naik, sedangkan permukaan air murni turun. Nah, proses osmosis ini terus terjadi dan baru berhenti ketika air murni dan larutan B mencapai kesetimbangan osmotik. Kesetimbangan osmotik pada gambar B disebabkan oleh tekanan hidrostatik yang terbentuk dalam larutan B saat osmosis terjadi, yang dikenal juga dengan tekanan osmotik. Tekanan osmotik akan mempertahankan kesetimbangan osmotik pada larutan A dan B. Namun, kondisi pada gambar B bisa dikembalikan lagi ke keadaan awal seperti pada gambar A dengan cara memberikan tekanan keluar yang besarnya sama dengan tekanan osmotiknya seperti terlihat pada gambar C. Nah, setelah memahami apa itu tekanan osmotik, sekarang yuk kita belajar cara menghitungnya. Berapa tekanan osmotik suatu larutan naftalen C10H8 dalam benzena yang mengandung 10 gram naftalen per 1 liter larutan jika suhu larutannya adalah 15 derajat Celcius. Langkah yang pertama, kita menentukan jumlah mol naftalen dengan rumus massa per mr dengan massa 10 gram per mr C10H8 yaitu 128. 10 dibagi 128 yaitu 0,0781 mol. Berikutnya kita menentukan kemolan larutan dengan rumus M sama dengan N per V. M sama dengan 0,0781 mol per 1 liter. Jadi M sama dengan 0,0781. Langkah yang terakhir, kita akan menentukan tekanan osmotik larutan dengan rumus P sama dengan M dikali R dikali T. P sama dengan 0,0781 mol per liter dikali 0,082 L atm per mol K dikali 288 Kelvin. Jadi, P sama dengan 1,85 atm. Berikut merupakan rumus tekanan osmotik larutan. P dikali volume sama dengan N dikali R dikali T. P sama dengan N per V dikali R dikali T. Dan
Pi sama dengan M dikali R dikali T. Sekian video pembelajaran dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.